apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang siswa SMK di Samarinda dikeluarkan dari sekolah karena mencoba menyerang guru menggunakan senjata tajam. Beberapa rumah di Balikpapan nyaris ambruk karena tanahnya bergeser. Pembangunan ibu kota negara Nusantara dikritisi aktivis Kaltim karena kebanyakan pekerjanya didatangkan dari luar Kaltim. Warga Samarinda digegerkan oleh video amatir berdurasi 43 detik. Dalam video tersebut, seorang siswa SMK Negeri 5 berusaha menyerang gurunya dengan senjata tajam jenis parang panjang. Tidak lama berselang, 2 pria berhasil mengambil senjata tajam tersebut dari tangan pelaku. Peristiwa ini bermula saat jam olahraga Kamis siang. Pelaku yang gagal menangkap bola menolak menjalankan sanksi dari gurunya dan memilih duduk di sepeda motor dengan meninggalkan pelajaran olahraga. Tidak lama berselang, pelaku berusaha menyerang gurunya dengan senjata tajam karena tidak terima diberi teguran oleh guru olahraganya. Nah, dia kan olahraga ini Pak ya. Olahraga itu ada olahraga permainan. Pesan dari guru olahraganya itu permainan itu model kayak game Pak. Oke, game. Kalau yang kalah nanti ada sanksi, sanksinya sekot jam. Nah, anak tersebut, Pak lempar bola. Nah, ternyata dia menangkap bolanya lepas. Dia nggak mau ngambil lagi. Nah, dia duduk aja. Duduk malah pergi dari permainan itu, duduk di motor. Ini kan di lapangan sini Pak. Nah, setelah itu Pak guru olahraganya, dia nggak ditegur, kamu tahu sanksinya enggak? Karena sanksinya udah dikasih tahu tadi sekot jam. Tahu Pak, nanti tidur katanya gitu, jawabnya gitu sama gurunya. Nanti tidur. Ya tidur Pak, kalau kalah nanti kamu tidur katanya gitu. Padahal sekot jam ya? Sekot jam ya. Mungkin apakah itu emosi dan sebagainya, mungkin agak gesekan sedikit gesekan kaki ya, mungkin ditendang atau mungkin di Nah, saya nggak terima sama mungkin. Gurunya gitu ya? Iya, sama gurunya. Oh, ya ditegur pakai kaki lah bahasanya. Ya, ditegur pakai kaki. Iya. Hasil rapat Dewan Guru memutuskan pelaku dikeluarkan dari sekolah karena perbuatan seperti itu sudah pernah dilakukan oleh pelaku. Tujuan pemberhentian siswa tersebut dari kegiatan belajar agar tidak membahayakan keselamatan guru dan siswa lainnya. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Dua dari 3 tersangka ini merupakan pencuri sepeda motor. Tersangka bernama Maulid dan Joko Setiawan ditangkap bersama 3 sepeda motor hasil mencuri. Terungkapnya ulah tersangka setelah korban melapor ke kantor polisi. Maulid diringkus usai menjual sepeda motor tersebut di media sosial. Sementara Joko ikut ditangkap karena menjadi penadah motor curian tersebut. Wakapolresta Samarinda AKBP Eko Budiarto menyatakan pencurian tersebut dilakukan Maulid pada dini hari. Pelaku dengan mudah membawa kabur sepeda motor itu karena pemiliknya lupa mengunci stang. Kronologisnya bahwa pelaku atas nama inisial M ini berkunjung ke rumah sekitar jam 3 pagi. Terus lalu melihat ada motor jenis CBR Honda dan sepi, terlihat sepi. Lalu melihat kanan kiri kos nggak ada orang, lalu mencoba untuk mengambil atau dimiliki. Lalu setelah dikembangkan oleh unit reskrim Polsek Hulu dengan korban
pelapor melaporkan kepada Polsek Hulu yang dikembangkan oleh Unit dan mengembang menjadi 2 unit lagi tambahan dengan hal dan teknis yang sudah dilakukan oleh Unit Samarinda Hulu. Akibat perbuatannya, Mauli terancam pidana 7 tahun penjara, sedangkan Joko terancam pidana 4 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Saiful, seorang juru parkir di sebuah kedai Jalan Kadriuning, Samarinda, kini menjadi tersangka usai menganiaya pengunjung kedai dan mengancam pemilik kedai dengan senjata tajam jenis celurit. Wakapolresta Samarinda AKBP Eko Budiarto Rabu siang menyatakan perkara ini bermula saat Saiful adu mulut dengan pemilik kedai terkait pengaturan parkir kendaraan. Seorang pengunjung yang ingin mendamaikan justru jadi sasaran kemarahan Saiful. Saiful yang masih diliputi kesal itu pulang mengambil celuritnya untuk menyerang pemilik kedai. Ini adalah tukang parkir atau jukir. Jadi pada saat korban itu parkir ya, makan di kedai atau kafe itu, lalu melihat ada motor melintas, ada keributan, diawali keributan, cekcok mulut sehingga korban berusaha untuk mengerai. Namun karena juru parkirnya tidak terima, merasa dia paling hebat di lokasi itu sendiri, sehingga adanya penganiayaan, pemukulan di situ. Dengan barang bukti yang sudah kita amankan, celurit, 1 buah celurit. Saiful yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu dijerat pasal berlapis, yakni pasal 351 tentang penganiayaan dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Regu Pencarian dan Pertolongan Balikpapan Rabu siang berhasil menemukan Abu, pria berusia 50 tahun yang tercebur di jembatan dekat Pasar Kelandasan. Abu ditemukan sudah tidak bernyawa berjarak 80 meter dari lokasi tercebur. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan, Melkianus Kota menyatakan, pria itu ditemukan setelah 3 hari pencarian oleh tim SAR gabungan. Sebelum diserahkan kepada keluarganya, jasad tersebut dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Kepolisian dan jajaran Radio Antara Penduduk Indonesia, wilayah 02 Kabupaten Merapi beserta relawan. Hari ini tanggal 1 Maret tahun 2023, kami melaporkan perkembangan operasi SAR kondisi membahayakan manusia. 1 orang di jembatan Kelandasan, Balikpapan. Jadi informasi dari tim di lapangan bahwa pada pukul 08.10 korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia dengan jarak dari LKP kurang lebih sekitar 80 meter. Untuk itu, sementara ini korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kaltim. Adapun nama korban yaitu Abu, umur 50 tahun. Peristiwa yang menimpa Abu terjadi Senin 27 Februari 2023. Saat itu Abu terlihat berjalan mendekati jembatan dan tiba-tiba terjatuh dan tidak muncul lagi ke permukaan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama Selfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini.
Seorang siswa SMK di Samarinda dikeluarkan dari sekolah karena mencoba menyerang guru menggunakan senjata tajam. Beberapa rumah di Balikpapan nyaris ambruk karena tanahnya bergeser. Pembangunan ibu kota negara Nusantara dikritisi aktivis Kaltim karena kebanyakan pekerjanya didatangkan dari luar Kaltim. Beberapa rumah di RT 60 Muara Rapa, Balikpapan Utara terancam ambruk setelah tanah pijakan bangunan rumah tersebut bergeser. Asnan, salah satu penghuni rumah, menyatakan pergeseran tanah terjadi saat hujan mengguyur. Awalnya Asnan mendengar suara bergemuruh yang disusul pergeseran tanah. Situasi tidak terduga itu menyebabkan Asnan bersama keluarga panik dan berhamburan keluar dari dalam rumah untuk menyelamatkan diri. Sebelum tanah bergeser, kawasan ini diguyur hujan sejak Selasa malam hingga Rabu siang. Pak, izin Pak, ini kejadiannya jam berapa ya? Jam 9 tadi pagi. Jam 9 pagi. Ini pengaruh karena hujan atau memang sebelumnya sudah ada pergeseran tanah atau seperti apa nih? Itu sudah pemilik coping jelasnya. Sementara ini kan Balikpapan kita tadi kan hujan terus ya. Boleh katakan seminggu atau 10 hari tanpa istirahat hujannya. Hari-harinya hujan terus. Jadi mungkin berdampak ke situ juga tadinya. Udah berapa lama tinggal di sini, Pak? Sudah 3 tahun Ibu. 3 tahun ya. Rumah sendiri atau? Rumah sewaan. Rumah sewa. Pemilik rumahnya sekarang ada di mana? Ada di atas ini. Tinggal di atas. Tinggal di atas ya. Oke, baik. Para penghuni rumah yang masih diliputi cemas menanti bantuan dari pemerintah setempat. Terdapat 7 bangunan yang terdampak oleh pergeseran tanah tersebut. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Panitia pemilihan kepala kampung bersama tentara dan polisi di Kutai Barat melaksanakan simulasi pengamanan Pilkades di halaman Mapolres. Simulasi tersebut dimulai saat pemungutan hingga penghitungan suara. Kapolres Kutai Barat AKBP Heri Rusmayan menyatakan pengamanan Pilkades sangat penting karena kegiatan ini digelar serentak di seluruh desa se-Kabupaten Kutai Barat. Agar pengamanan Pilkades lebih maksimal, polisi bersama tentara dan panitia pemungutan suara akan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Polres juga akan meminta dukungan Polda Kaltim dan Polres Kukar untuk penambahan personel BRIMOB. Dalam rangka pengamanan pemilu kepala desa secara serentak di tahun 2023, tentu kita harus siap segalanya, siap personil, siap materi atau peralatan. Nah, dengan acara hari ini adalah pembekalan kepada personil khususnya pengamanan TPS. Kita memberikan pemahaman atau bekal bahwa kita akan melaksanakan ini tidak sembarang mengamankan. Tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengamanan. Satunya adalah alat dalmas ya, atau alat anti huru-hara seperti tameng, pasukan terutama yang paling penting. Kita coba akan berkoordinasi juga dengan Polda untuk meminta BKO atau bantuan dari satuan BRIMOB yang ada. Walaupun di Kutai Barat ini ada BRIMOB, tetapi dari jumlah hanya baru 15 orang. Itu pun mungkin kepotong dengan beberapa yang melaksanakan tugas. Kami akan koordinasi untuk penguatan baik dari BRIMOB maupun dari satuan Polres terdekat, yaitu adalah Kukar. Polisi juga meminta masyarakat dan calon kepala desa tidak mudah termakan berbagai isu yang berpotensi mengancam keamanan di daerahnya masing-masing. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Barat. Nelayan di Kabupaten Berau kini harus membatasi tangkapan ikan karena Dinas Perikanan Kabupaten mulai menerapkan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang kuota tangkap ikan. Metode ini mereka beri nama penangkapan ikan secara terukur.
Konsep metode ini yakni setiap nelayan per tahun hanya boleh menangkap ikan sesuai dengan kuota yang diberikan. Jika kuotanya telah terpenuhi, maka nelayan tersebut diperbolehkan menangkap ikan setelah mengajukan izin serupa untuk tahun berikutnya. Dalam artian kapal yang boleh beroperasi, tapi izinnya udah di stop, dia nggak bisa bahwa saat ini sedang dilaksanakan program penangkapan ikan terukur atau disingkat dengan PIP dan pengaturan kuota tangkap untuk wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia. Konsepnya itu adalah masing-masing wilayah nanti akan diterapkan kuota penangkapan pada masing-masing armada penangkapan ikan. Jadi misalnya satu kapal itu memiliki kuota tangkap 1 ton per tahun. Ketika selesai ditangkap 1 ton itu, walaupun dulu sampai 1 tahun, maka perizinan mereka itu tidak bisa diterbitkan lagi. Artinya perizinan itu di stop sementara waktu sampai menunggu tahun berikutnya. Sosialisasi metode penangkapan ikan ini dilakukan oleh Dinas Perikanan kepada nelayan dan pengusaha perikanan. Alasan pembatasan tangkapan itu yakni untuk menjaga ekosistem laut serta mengurangi kesenjangan antar nelayan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama Selfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang siswa SMK di Samarinda dikeluarkan dari sekolah karena mencoba menyerang guru menggunakan senjata tajam. Beberapa rumah di Balikpapan nyaris ambruk karena tanahnya bergeser. Pembangunan ibu kota negara Nusantara dikritisi aktivis Kaltim karena kebanyakan pekerjanya didatangkan dari luar Kaltim. Pembangunan fisik ibu kota negara Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara sudah berlangsung. Ribuan pekerja sudah melakukan aktivitas pembangunan mulai Istana Presiden hingga kantor kementerian. Masifnya pembangunan tersebut tidak membuat lega aktivis lingkungan dari Pokja 30. Kelompok yang sejak awal menolak pemindahan ibu kota negara ke Kaltim itu makin kecewa saat mendengar kabar jika sebagian besar pekerja di ibu kota negara didatangkan dari luar Kaltim. Kenapa misal Pokja itu tidak setuju adanya IKN? Karena ya itu tadi dari tahap perencanaan dan persiapan sudah pertamanya tidak melibatkan warga Kalimantan Timur. Nah sekarang kan terasa kan tenaga kerjaan gimana yang diambil. Nah kalau janjinya untuk mensejahterakan pemerataan tentang ketenaga kerjaan kan terbukti sudah. Yang mana yang banyak diambil bukan orang Kalimantan Timur kan? Ada berapa ribu di sana? 200 ribuan kan? Tenaga kerja sebagian besarnya diambil oleh di luar orang Kalimantan. Nah dari sana saja kan sudah tidak adil nih untuk orang Kalimantan Timur. Gimana selanjutnya? Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya Kamis 23 Februari 2023 lalu menyatakan 7.800 pekerja sudah berada di ibu kota negara Nusantara. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring kebutuhan pembangunan ibu kota negara. Adem Pak, alhamdulillah. Ini dari desain, dari pembuatan, dari pembangunan semuanya oleh kita sendiri. Bedanya itu. Putra putri bangsa terbaik Indonesia. Ya. Pak, rencana kedatangan 16.000 pekerja kapan ya Pak? Saat ini kan ada 500 atau 5.000 ya Pak? Sekarang 7.800. Ya, kapan Pak yang 16.000? Ya ini harian bertahap terus, harian tambah. Memang sudah dimulai.
Ribuan pekerja di ibu kota negara ini disiapkan rumah susun yang berada di lingkungan ibu kota negara. Saat ini sudah tersedia 16 dari 22 rusun yang akan dihuni pekerja. Hunian pekerja ini dilengkapi rumah ibadah, klinik kesehatan, dan perwakilan pengelola. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Forum grup diskusi yang digelar Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta di Kalimantan Timur ini digelar di Balikpapan Rabu siang. Selain akademisi, kegiatan ini dihadiri berbagai kalangan mulai dari politisi, aktivis hingga pejabat pemerintah. Karena Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Gubernur Isran Nur menyatakan di Kalimantan Timur sudah berdiri banyak perguruan tinggi swasta dan tersebar di beberapa daerah. Peran mereka penting untuk mendukung pendidikan. Keberadaan perguruan tinggi swasta ini makin penting setelah pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Tapi kalau istrinya 5 nasi. Perguruan tinggi swasta di Kalimantan Timur sangat berperan dalam membangun, membentuk, dan menciptakan sumber daya manusia di Kalimantan Timur khususnya. Dan beberapa perguruan tinggi yang sudah mengalami kemajuan yang pesat di Kalimantan Timur. Ada Unikarta, ada Mahadiyah Makab, ada Untak, ada Uniba, ada segala macam. Bagus, dan saya berharap kepada perguruan tinggi ini memiliki sebuah rencana besar dalam pengembangan perguruan tingginya untuk menciptakan orang-orang hebat, menghasilkan orang-orang yang memiliki kapasitas berlevel nasional bahkan global. Beberapa perguruan tinggi yang cukup eksis di Kalimantan Timur ini antara lain Universitas Widyagama Mahakam, Universitas 17 Agustus, dan beberapa perguruan tinggi lainnya yang tersebar di Kukar, Balikpapan, Berau, dan daerah lainnya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Tarian khas Dayak Kutai Timur ini menjadi awal proses pemberian gelar kehormatan kepada warga di luar etnis Dayak. Gelar kehormatan tersebut biasanya diberikan kepada tokoh masyarakat yang dinilai mampu mengayomi dan melindungi etnis Dayak. Dan kali ini tokoh yang diberi gelar kehormatan adalah AKBP Anggoro Wicaksono, Kapolres Kutai Timur, dan Kompol Damus Asa Wakapolres Kutai Timur. Kepala Besar Adat Dayak Kutai Timur Indra Bengeh menyatakan, gelar yang disematkan kali ini adalah Telui Semai Dok Singkalang Tegal. Maknanya orang kepercayaan atau tangan kanan raja. Gelar tersebut layak diberikan karena keduanya mampu menjaga keamanan dan ketentraman di Kutai Timur, dan gelar tersebut boleh digunakan oleh keduanya dimanapun berada. Kita ambil dari sejarah, kita ambil dari peristiwa, kita ambil dari legenda. Kenapa kita harus ambil itu? Setiap nama yang kita berikan itu tidak kita hanya copot langsung beri nama tidak. Kita harus melihat figur orang itu, kita harus melihat perjuangan orang itu sesuai dengan kepahlawanannya. Karena nama yang dituliskan kepada beliau itu nama pahlawan yang pernah berhasil dan sukses dalam perjuangan mengamankan wilayah-wilayah kerajaan. Yang saya hormati, saya muliakan. Kapolres Kutim AKBP Anggoro Wicaksono yang tidak menduga akan mendapat gelar bersama sang istri menilai kepercayaan yang diberikan masyarakat Dayak Kutai Timur adalah tantangan dan anugerah. Ini suatu anugerah yang luar biasa, kehormatan dari kami. Hanya dengan adanya anugerah ini menunjukkan tanggung jawab semakin nambah dan menciptakan Kutai Timur kondusif khususnya bisa untuk mengayomi masyarakat suku Dayak, pembangunan problematika dan pengembangan masalah
selaku dan sebagainya kita dukung, dan semoga ini menjadi kenangan perjalanan yang terindah. Usai diberi gelar, Kapolres dan Wakapolres bersama istri diminta tetap menjaga nama baik etnis Dayak dimanapun mereka ditugaskan dan tidak memutuskan silaturahmi, sebab keduanya sudah masuk keluarga besar mereka. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.